Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada pagi hari ini seperti biasa di hari Ahad mengadakan di bulan pertama ya kajian kitab Nashahul Ibad, yang insyaallah ini sudah masuk ke di bab 5 makalah kedua. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi, akan datang suatu zaman. Dulu bilangnya datang suatu zaman, zamannya sekarang udah ada ya. Kalau dulu Nabi bilangnya sayati zamanun, berarti sekarang zamannya sudah ada. Jadi sudah bukan lagi nanti, tapi ya sekarang sedang terjadi. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang pada umatku suatu zaman, suatu masa di mana mereka akan mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Ay min muqabalatiha. Jadi yang 5, antara 5 yang 5 ini adalah saling terbelakang, jadi saling menyalahi. Kebalikannya, maksudnya kebalikannya. Jadi kita suka yang 5, lalu kebalikannya yang 5. Yang pertama yuhibbuna dunya, kemudian wa yansawnal uqba. Orang itu mencintai dunia. Ai fayastaghiluna biha, menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, tetapi di satu sisi wa yansawnal uqba, melupakan akhirat. Ayatrukunal amala lil akhirah. Jadi orang mencintai dunia itu bukan berarti kita tidak boleh semuanya urusan dunia. Yuhibbuna dunya lid dunya, kata Ibnu Khaldun, yuhibbuna dunya lid dunya, karena memang motivasinya dia untuk dunia tok gitu. Jadi kalau kita punya rumah, yang motivasinya ya kita pengen memperbaiki rumah itu, memperbaiki rumah itu, semuanya ke situ arahnya. Jadi kita harus membedakan dengan misalnya kalau ada pilihan politik, ada pemilu misalnya, terus kita tahu bahwa si A ini potensi Islamnya bagus, maka ya kita dukung. Artinya kalau kita mendukung itu dengan kita kemudian mengeluarkan modal, berarti itu urusannya bukan semata-mata urusan dunia, tapi urusan-urusan yang lain. Sehingga kita boleh mendukung seseorang karena dia potensinya bagus. Nah, jangan kemudian kita karena alasan tawadhu, alasan sufi misalnya, terus kita tidak mendukung dengan alasan saya tidak akan ikut urusan politik karena itu adalah urusan dunia. Jadi ada porsinya. Jadi ini maksud dengan yuhibbuna dunya di sini adalah memang tujuannya duniawi. Yang pertama yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Jadi manusia itu nanti ya sekarang gitu, tidak nanti, sekarang itu memang sudah seperti itu. Ya tidak hanya manusianya ya, seustadnya, sekiainya gitu, orang tuanya, anak-anaknya, pemudanya semua. Dan kita saksikan pada hari ini begitu, yuhibbud dunya wa yansawnal uqba. Rata-rata kebanyakan ya memang cenderung suka terhadap dunia dan melupakan akhirat. Lalu kemudian wa yuhibbuna daur atau yuhibbuna dur wa yansawnal kubur. Mereka itu mencintai rumah ya, rumah dalam artian fisik,
Di sini dijelaskan oleh Syanawi, fayastagiluna bizinatiha. Mereka menghiasi rumah-rumah mereka. Menghiasi artinya ya mungkin rumahnya tadinya kecil diperlebar gitu, yang tadinya kurang bagus direnovasi, sampai kemudian suka sekali untuk mempercantik rumah. Itu adalah kenyataan sekarang. Yuhibbuna dur wa yansawnal kubur. Ada dua tuh, cinta kepada rumah, senang kepada rumah, tetapi kemudian lupa kepada kubur. Ayat rakunal alam amala litanwiriha. Lupanya kenapa? Karena mereka meninggalkan amal yang sesungguhnya amal itu akan menerangi dia nanti di alam kubur. Jadi kalau orang yang sukanya sama rumah, merenovasi rumah, memperbaiki rumah, mempercantik rumah, tetapi sesungguhnya ada amal-amal yang lain yang dilupakan, di mana amal-amal itu sesungguhnya bisa menerangi dia nanti ketika di alam kubur. Ya pokoknya rata-rata begitulah rata-rata sekarang. Lalu kemudian wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Orang cenderung mencintai harta, ay fayastagil nabi jam'i, atau sibuk mengumpulkan harta. Jadi senang harta dalam pengertian sibuk mengumpulkan harta. Wayan saunal hisaba, dan melupakan hisab. Ay yaghfiruna an hisabillahi ta'ala iyahum. Menyibukkan diri dengan harta itu sehingga merupakan hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu potensinya dua, kata Syekh Nawawi. Nah, kalau kita punya harta di dunia itu sebetulnya potensinya dua. Dia bisa, kalaupun al-malu halal hisabun. Sekalipun harta itu halal yang kita punya, itu pasti kena hisab. Potensinya dua. Yang kedua, kemudian kalau haram, wa haramu iqabun. Apalagi haram. Yang halal saja kita punya harta itu dihisab, apalagi yang haram itu pasti diazab. Jadi ya meskipun kemudian dalam tradisi sufi itu ada ada semangat untuk fakir ya, udah aja nggak usah jadi orang kaya, nanti hisabnya berat, jadi orang fakir saja gitu. Tapi bagaimanapun juga bahwa ada hukum Allah yang menyebutkan bahwa kita harus zakat. Sehingga di sini kemudian fungsi agama itu harus ya terlalu fakir ya jangan, ya kaya melupakan dunia juga jangan. Karena kalau orang fakir kan terus bagaimana posisinya ketika Allah mewajibkan zakat, ketika Allah mewajibkan haji dan begitu. Ya, walaupun di sisi lain orang fakir itu cenderung tidak dihisab hartanya, ya karena nggak punya harta apa yang mau dihisab. Tapi potensinya orang yang punya uang, orang yang banyak uang itu ya hati-hati bahwa setiap harta yang diperolehnya pasti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Nah, itu. Dan mungkin sekarang kita lupa. Jangan sampai begitu, maksudnya jangan sampai kita ini terlampau cenderung mengumpulkan harta yang banyak, tetapi lupa pada akhirnya pada urusan-urusan yang lebih penting daripada itu. Tujuannya adalah ya begitu, tujuannya agar kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya yuhibbul mal itu punya potensi ya, walaupun mal itu ya memang kecenderungan manusia ya. Potensinya dua, fainal mala halaluhu hisabun. Harta itu sekalipun halal itu pasti ada hisabnya. Wa haramuhu iqabun. Apalagi haram itu pasti ada akibatnya, ada ganjarannya. Kemudian yang keempat, ya. Wa yuhibbunal ayal, ay ahlul bait. Iyal itu anak, ia mencintai anak-anak, ay ahlul bait. Wa yansawnal hur, tetapi melupakan bidadari. Ya, mungkin bahasanya begini, ketika kita hidup di dunia itu senang sekali dengan anak-anak yang banyak. Lupa bahwa nanti di akhirat nanti kita akan dapat bidadari, maksudnya pengganti istri-istri kita nanti banyak. Jadi
bayangan kita ya jangan bayangan kemudian mendahulukan itu ya, tapi artinya dengan memperbanyak anak, mungkin dulu di dalam tradisi orang Arab sana mungkin istrinya kan banyak, sehingga memperbanyak anak itu kebahagiaan bagi mereka, kebanggaan bagi mereka. Bahkan banyaknya keturunan itu kebanggaan buat mereka. Karena tradisi Arab seperti itu. Mereka bangga dengan nasab-nasab yang sudah mereka bangun. Wa yansanal hur fil jinan. Kemudian wa yuhibbunan nafs wa nasanallah. Nah, selanjutnya adalah mencintai diri sendiri dan merupakan Allah. Nah, ini yang paling sering terjadi. Ya, orang kalau sudah merasa dia hebat gitu, sudah merasa dia kaya, setelah dia merasa pintar, setelah dia merasa punya banyak yang dirasakan, dia cenderung pada akhirnya disuka ke diri sendiri, lupa bahwa apa yang diperoleh selama ini oleh dirinya, apa yang didapat olehnya itu sesungguhnya ada campur tangan Allah, bahkan semuanya Allah yang memberikan. Nah, ini kebanyakan yang kita lupa. Dan seringkali mungkin seperti itu. Tiba-tiba ketika kita punya uang banyak misalnya, atau memperoleh harta yang sangat banyak, itu yang diingatkan urusan duniawi. Nah, kalau yang sederhana kita mungkin ya mengganti kendaraan, atau misalnya kita pengen rumah yang lebih besar gitu, atau misalnya pengen apa gitu. Kan hampir tidak terpikir kebanyakan itu untuk hal yang bersifat ukhrawi. Ya misal alhamdulillah dapat rezeki yang banyak, harta yang banyak gitu. Lalu kemudian kita mencari orang-orang yang tidak mampu untuk disekolahkan misalnya, jarang sekali. Yang ada adalah diri sendiri dulu diutamakan. Karena yansaunan nafs, kebanyakan kecenderungan manusia adalah mencintai diri sendiri lalu kemudian melupakan Allah. Lalu jawaban Nabi ini di terakhir. Jadi ada kalimat yang terakhir, kalau orang sudah seperti itu semua, kalau orang itu sudah mencintai dunia melupakan akhirat, kalau orang sudah mencintai rumah dengan segala isinya, dengan segala potensi renovasinya, lalu melupakan kubur. Kalau orang sudah mencintai harta sedemikian rupa, lalu kemudian dia melupakan hisab. Kalau orang sudah mencintai anak-anak dan merupakan nanti ketika di surga juga bertemu dengan bidadari, dan kemudian mencintai diri sendiri dan juga melupakan Allah, maka kata Nabi, hum minni baroun atau buraun. Mereka itu dariku terbebas. Baro'atun itu terbebas, atau kira-kira beginilah, udah kalau begitu saya nggak ada urusan dengan mereka, ada jarak yang jauh. Nabi itu kan maunya kan dengan umatnya dekat. Nah, tetapi ketika umatnya sudah cenderung seperti itu, maka dia bilang hum bura'un wa ana minhum bari'un. Mereka itu urusan mereka, wa ana minhum bari'un. Saya berlepas diri dari mereka. Artinya saya membebaskan. Udah tidak ada jarak lagi. Kira-kira bahasanya ya pokoknya saya dan mereka udah gak ada urusan. Nabi ini kalau sudah bilang seperti itu berarti artinya sudah sudah ya tidak mau dekat gitu. Ya walaupun bahwa Nabi itu bagaimanapun juga adalah Rasulullah habul khalqi ilallah yang memang betul-betul senantiasa berada di belakang umatnya. Jadi memang beragama seperti itu ya. Di kita itu kebanyakan yang paling yang paling kental, yang paling terlihat itu adalah potensi gulat. Gulat itu berlebihan. Maka Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin bilang begitu. Potensi orang beragama itu kebanyakan yang kemudian merusak golongan apapun, ya, firqah apapun, kemudian organisasi apapun, itu adalah karena gulatnya, karena berlebihannya. Itu yang kemudian terjadi sekarang. Maka
Kenapa kemudian beragama itu ya khusyuk jangan, ya terlalu terlalu bebas juga jangan. Terlalu khusyuk ya potensinya tadi dia akan jatuh ke dalam kesombongan pribadi. Terlalu khusyuk akan terjadi kepada pembenaran pribadi. Jadi seolah-olah dia yang benar sendiri, orang lain itu salah. Karena terlalu khusyuk. Tapi di sisi lain kalau orang terlalu bebas juga ya sama, dianggapnya fasik kan. Orang yang mencampur adukan dengan urusan-urusan yang baik dan yang buruk itu kan sama seperti itu. Nah, sehingga sikap kita dalam urusan begini adalah ya bagaimana kita ini kemudian bisa berada pada posisi tengah-tengah. Ya enggak terlalu khusyuk enggak gitu. Ya terlalu bebas juga enggak. Dia harus bisa memainkan peran itu. Ya sama halnya dengan kehidupan dunia tadi. Kalau kita merasa bahwa dunia itu mata'ul gurur misalnya, ya kan di Al-Quran begitu, ad-dunya itu mata'ul gurur, ad-dunya misalnya lahwun wa laibun. Bagi orang tasawuf, maka mereka betul-betul ya tidak terlibat dalam urusan dunia itu, karena mereka menganggap mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu, atau lahun wa laibun. Dunia itu hanya sebatas main-main dan senda gurau gitu. Sehingga mereka tidak mau terlibat. Tapi di sisi lain Nabi bilang dunia itu kan mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sarana untuk menuju akhirat. Karena orang tidak akan mungkin bisa sampai kepada akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi kalau gitu dunia penting apa enggak? Ya pasti penting. Karena pentingnya dunia, maka kita harus manfaatkan dunia ini sebagai ladang untuk kita sampai kepada akhirat. Maka apa yang kita tanam di dunia sesungguhnya adalah hasilnya akan kita panen nanti di akhirat. Kan begitu. Ketika kita berbuat baik sedikit saja itu, maka akan Allah lipat gandakan balasan kebaikannya. Apalagi kalau kita berbuat baik banyak. Dan memang manusia punya potensi dua ya. Kalaupun manusia itu berbuat baik pasti berbuat buruk. Sehingga kebaikan itu bisa menutupi keburukan. Terus seperti itu. Dan dunia ketika kita pahami sebagai mazra'atul akhirah, maka kita punya semangat hidup di dunia. Bukan kemudian kita tidak semangat. Makanya banyak orang sufi yang menyendiri pergi ke gunung misalnya, atau menjauh dari keramaian gitu. Atau mereka tidak mau bekerja gitu. Ya kan ada juga. Nah pada akhirnya seperti itu, mereka menganggap dunia itu sebagai lahbun walaibun, sebagai mata'ul gurur, kenikmatan tapi yang menipu. Bagi kita harus tengah-tengah ya, selain bahwa kita ketika ada informasi yang menyatakan bahwa dunia itu adalah mata'ul gurur, berarti setidak-tidaknya kita disadarkan yang ya jangan terlampau tunduk sama dunia gitu. Jangan terlampau jauh dengan dunia, karena dunia itu menipu. Karena pada hakikatnya seperti itu. Kalau ketika kita ini ditipu oleh dunia, yang kita rasakan di sini tuh manis, enak, gitu. Terus kita dengan semangatnya dan kehidupan dunia, tetapi kemudian kita lupa bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang lebih abadi. Itu maksudnya kita diingatkan. Karena memang hidup dunia itu tidak lama, sebentar. Tahu-tahu kita sekarang udah umur 60 aja. Perasaan baru kemarin umur 30 ya. Kita nggak berasa itu. Tiba-tiba kok udah 50 gitu. Padahal perasaan kemarin saya baru masih kuliah. Itu cepat sekali gitu waktu itu. Sehingga itu yang dimaksud dengan mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Kita ini seolah-olah itu panjang tapi sesungguhnya pendek. Pelan-pelan kita nggak berasa. Tahu-tahu kita baru kemarin ketemu sama Pak Anu, besok udah nggak ada. Itu semua berjalan sedemikian cepat. Karena itulah urusan dunia. Maka cara mendekati hal seperti ini dalam agama itu adalah cara yang benar, adalah cara pendekatannya fikih. Kalau cara pendekatan dengan tasawuf, maka yang terjadi seperti itu. Orang akan ketika dunia itu dianggap sebagai mata'ul gurur, maka akan cenderung menjadi tasawuf. Udahlah, dunia ini nggak perlu, nggak penting, dunia ini hanya main-main. Kalau cara pendekatannya dengan fikih, maka tidak seperti itu.
Kalau kita bicara fikih, bicara bahwa tadi ada dua potensi dunia, ada mazra'atul akhirah, ada juga mata'ul gurur. Maka kita harus pakai dua-duanya. Kapan kita bisa memakai bahwa itu adalah mazra'atul akhirah, kapan kita pakai atau berperspektif bahwa dunia itu adalah mata'ul gurur. Jadi dua-duanya harus kita pakai. Ini adalah pendekatan fikih. Karena pendekatan fikih itu pendekatannya unik sebetulnya. Nah, makanya orang-orang Islam itu yang paling baik adalah diperkuat fikihnya. Yang keliru adalah kemudian diperkuat tasawufnya tapi fikihnya kurang. Pada akhirnya orang-orang yang hanya belajar akhlak, hanya belajar kebaikan, itu yang terjadi ada seperti itu. Dia baik dan bagus tetapi tidak paham tata cara ibadahnya. Misalnya kita ada yang mau berangkat haji, terus kita minta doakan, doain ya biar saya jadi haji mabrur kan begitu, pasti begitu kan. Tapi sudahkah dia memahami haji itu apa? Sudah tahu gak rukun syaratnya? Sudah tahu gak wajibnya? Lah gimana kalau kita meminta doa untuk dimabrurkan sedangkan dia sendiri belum tahu tata cara haji? Sama dengan orang ketika baru belajar naik motor, lalu kemudian dia bilang doakan saya selamat ya, kira-kira begitulah bahasanya. Udah bisa belajar motor belum? Udah tahu belum caranya ngerem? Udah tahu belum dia ada rambu-rambu? Kan begitu. Jangan sampai kita ini cara beribadah hanya bilang misalnya wah pokoknya sholatlah yang pasti diterima sholatnya. Oke, secara itu benar, Nabi akan memberikan apresiasi, Allah juga akan memberi apresiasi. Tapi bahwa ketika fikih bicara, maka ketika orang diwajibkan sholat, maka orang harus tahu perangkat sholatnya. Orang harus tahu wudunya, harus tahu bajunya, pakai baju bersih, harus tahu menghadap kiblatnya, harus tahu takbirnya, seperti itu. Ketika Allah mewajibkan untuk menyuruh haji, maka secara tidak langsung dia harus bisa memenuhi seluruh kriteria untuk berangkat haji. Ya ongkosnya ada, yang ditinggalkan di rumah ada, kemudian selama di sana juga ada, kemudian fikihnya juga bagaimana kewajibnya, yang sunnahnya, yang rukunnya juga tahu. Nah, maka ini adalah kesempurnaan ibadah. Jadi begitu persiapannya seperti itu. Ini adalah metodologi fikih. Jadi sebetulnya memang harus begitu. Sekarang itu kisaran itu jarang. Kadang-kadang orang kalau diskusi itu sudah apa ya? Saya juga bingung. Mungkin terlalu inovatif sehingga bilang haji itu adalah merupakan perkumpulan orang-orang sedunia. Bahwa haji merupakan tempat berkumpulnya orang-orang sedunia yang berbagai macam negara. Dia lupa bahwa haji itu Arafah. Jadi kita kalau pulang haji itu kadang-kadang yang diceritakan oleh kita itu adalah wah saya ketemu dengan orang itu begini. Yang ceritakan begitu kan? Pernah nggak diceritakan ketika saya sedang di Arafah, doa yang saya baca ini. Jadi ada praktek-praktek kewajibannya yang kita ingat. Tapi sebaliknya kan yang kita ingat bukan itunya. Yang kita ingat pertemuannya dengan orang Sudan misalnya. Yang kita ingat pertemuannya dengan orang Turki gitu. Wah, siapapun ya, semua gitu. Bukan praktek ibadahnya. Nah, kadang-kadang saya juga begitu. Saya pribadi merasa begini. Ketika saya sudah haji, saya merasa, haji saya sah apa enggak ya? Karena kewajiban saya mungkin ada yang salah gitu. Mungkin ketika saya di Arafah itu tidak seperti yang dikatakan fikih gitu kan. Nah kira-kira sadar nggak seperti itu? Ya mudah-mudahan pada sadar gitu. Ketika haji itu betul nggak? Sudah nggak memenuhi syarat dan rukunnya? Sudah nggak memenuhi kewajibannya? Jangan kadang-kadang sunnahnya yang dikejar. Wah harus mabitnya harus tidur dulu di sana di Mina misalnya kan. Dan macam-macam. Jadi sunnahnya yang dikejar. Bukan ada orang yang istilahnya mau saro itu ketika di tanggal 10 Zulhijjah itu maunya sholat idnya itu di Mekah. Jadi dari setelah jumroh yang terakhir itu dia harus ke Mekah sholat idnya di sana. Nah, betapa susahnya. Tapi maunya begitu.
Jadi itu yang dikejar. Padahal sesungguhnya yang wajib-wajib, yang rukun saja mungkin masih kurang. Sehingga begitulah pentingnya fikih, saya kira. Jadi fikih itu memang praktek keseharian, tetapi yang memang memiliki dasar. Jangan sampai itu belum kita kuasai, kita belum banyak yang tahu, tetapi sudah merambah ke tasawuf. Bersama-sama dengan hal-hal yang lainnya. Jadi yang jelas kita bisa mengkritik dunia itu dari posisi nafsunya. Kalau kita memang kecenderungannya kepada dunia karena nafsu, itu berarti punya persoalan. Ya seperti bagaimana ketika seseorang bertemu dengan lawan jenis lah, maka batasannya hanya layah luwana rajulun bimra'atin, jangan berdua-duaan. Nah kalau banyak kan yang masalah kan? Itu yang dimaksud. Ada batas, ada potensi yang tidak boleh, tetapi ada juga yang boleh. Maka kita harus punya dua itu. Jangan sampai kemudian kita berpikir, kan ada orang-orang yang berpikir, wah negara ini negara yang tidak Islami, maka dia togut, maka harus diperangi. Kan cara pandang yang satu sisi. Karena kenapa ekstrim tadi? Karena orang cenderung melihat duniawi itu sesuatu hal yang merusak mata'ul gurur, lalu kemudian apalagi pemimpin-pemimpinnya itu tidak Islami. Para pemikir atau orang-orang yang berpikir radikalis kan seperti itu, menganggap dunia itu hanya potensinya mata'ul gurur, potensinya adalah lahbun walaibun, sehingga siapapun orang yang memimpin yang dianggap oleh dia tidak Islami akan dianggapnya togut. Nah, padahal kan nggak begitu juga. Seandainya ada pemerintahan lalu kemudian ada ulama yang ikut terlibat dalam pemerintahan, anggaplah bahwa mereka itu sedang membina. Nanti sesungguhnya kalau ada ulama yang tidak mau ikut gabung ke dalam kekuasaan politik misalnya, terus kemudian pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang salah, maka yang dosa ulamanya. Kan gitu. Sehingga dulu kita tahu kenapa ulama-ulama zaman dulu tuh mereka ada yang mau ikut ke dalam DPR, mau ikut ke dalam menjadi menteri misalnya, atau menjadi apa, karena memang potensinya seperti itu. Seandainya kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, tetapi kebijakannya kemudian salah atau keliru atau tidak berdasarkan Islam, karena tidak ada ulamanya di situ, maka ulamanya menjadi dosa. Jadi potensinya seperti itu. Jadi banyak hal, tapi intinya seperti itu. Intinya bahwa kita harus paham dua sisi. Jadi kita tidak boleh melihat hanya satu sisi. Kita harus bisa melihat satu sisi. Suatu sebuah adagium yang menyatakan kullu rijalun maqam wa likulli maqamin rijal. Jadi setiap sudah tutup ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Sehingga kita tidak memandang satu sisi tapi kemudian meninggalkan sisi yang lain. Jadi pentingnya kita ini menjadi muslim moderat di situ sebetulnya fungsi posisinya, karena kita memiliki cara pendekatan fikih yang kemudian bisa menjembatani itu. Yang dunia itu jangan dianggap mata'ul gurur saja, tapi juga mazra'atul akhirah. Tidak hanya sebagai tempat yang menipu misalnya, tetapi juga bahwa dunia adalah potensinya merupakan ladang di mana kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk akhirat. Nah, orang-orang begitu semua ketika sudah melakukan itu, maka oleh Nabi dikritik. Ya, kritik Nabi bahasanya langsung wa ana minhum bariun. Saya atas mereka ini adalah terbebas. Tidak ada jarak. Itu kan yang kita khawatirkan. Kemudian wal maqalah tsalisah, makalah yang ketiga, yang masih agak panjang apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tillahu li ahadin khamsan. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 hal illa wa qad a'adalahu khamsan ukhra, kecuali Allah telah menyediakan 5 lagi yang lain. Jadi Allah ini tidak akan memberikan 5 hal kepada seseorang kecuali Allah sudah menyediakan 5 hal itu. Nah, ini yang 5. Apa saja itu? Yang pertama la yu'tihi syukra.
illa wa qad a'adalahu az-ziyadah. Allah tidak akan memberikan rasa syukur kepada seseorang kecuali bahwa Allah sudah memberikan kepada mereka, kepada orang bersyukur itu az-ziyadah, tambahan. Jadi Allah tidak mentakdir seseorang bersyukur kecuali bahwa Allah sudah menyediakan tambahan kenikmatan untuk dirinya. Jadi artinya gini, syukur tidak mungkin orang tidak nikmat, kira begitu. Karena kalau seseorang ditakdir oleh Allah bersyukur terus, maka sebetulnya Allah sudah menyediakan nikmat itu. Kan bahasa Al-Quran begitu. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Itu kan udah pakai lam, pakai nun juga. Ya, asalnya kan dari zada ya zidu zaidan, menambah. Tapi kalau ditambahin la-nya la taukid, la penguat. La azida pakai nun lagi, nun taukid, la azidan nakum. Artinya kalau orang bersyukur, la azidan nakum, pasti akan gitu, pasti akan saya tambah nikmatnya. Sehingga ketika orang ditakdir bersyukur, kata Allah, maka Allah sudah memberikan potensi kenikmatan yang akan ditambahkan kepada dirinya. Jadi jangan khawatir terus berpikir saya bersyukur tapi tetap aja miskin gitu. Salah, itu keliru. Saya udah bersyukur tetap aja saya nggak dapat kerja, tetap aja saya nggak bertambah. Salah itu. Kenikmatan itu tidak di situ terletaknya. Karena pasti ketika Allah mentakdirkan orang itu bersyukur, sesungguhnya disitulah Allah sudah memberikan memberikan kenikmatan tambahan. Karena ayatnya tadi la in syakartum la azidannakum, al-ayah. Kemudian wala yu'tihi du'a illa qad adalahu istijabah. Allah tidak mentakdirkan seseorang doa terus. Jadi kalau orang ditakdir Allah berdoa terus, maka Allah tidak akan ketika Allah mentakdirkan orang berdoa terus, maka sesungguhnya Allah itu sudah menyertakan baginya al-istijabah, itu balasan atas doanya. Tapi ya kita berpikirnya begini, jangan sampai berpikir bahwa doa itu sesuai keinginan kita sehingga Allah itu akan mengabulkan keinginan kita. Harusnya cara berpikirnya adalah ketika kita berdoa, maka ya terserah Allah mengabulkannya yang mana. Doa itu adalah keinginan Allah yang disesuaikan dengan harapan kita. Bukan kita memaksa Allah untuk, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, gitu. Ya Allah melihat dulu potensinya. Bagi Allah enggak, ya enggak. Tapi Allah akan memberikan jawaban ke hal yang lain. Jadi jadikanlah doa itu sebagai bentuk kita ini lemah. Ketika kita merasa lemah, maka hanya Allah lah yang kuat. Hanya Allah lah yang maha luar biasa yang bisa kemudian menjawab doa-doa kita. Bukan berdoa itu bukan keinginan kita, itu nafsu namanya. Kalau kita doa terus kesekian kita, itu namanya nafsu. Makanya benar kata Gus Baha itu, antara ngajar sama doa itu lebih hebat ngajar. Karena kalau ngajar itu nggak ada potensi apa-apa, pokoknya ngajar mah yang ngajar aja. Jadi kalau doa itu potensi pribadinya luar biasa itu. Allahumma inna as'aluka iman wa yaqinan shodiqan wa ilman. Semuanya banyak itu kan. Apalagi belum yang lain-lainnya itu. Yang syakaratul maut apa gitu. Semuanya banyak permintaannya. Padahal sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Sehingga kalau kita berdoa, jadikanlah doa itu sebagai bentuk dari kelemahan kita, bentuk sebagai kita seorang hamba yang butuh itu kepada kekuasaan Allah. Nah, sehingga takdir itu bisa dirubah dengan doa. Dan tidak ada yang tidak bisa dirubah. Tergantung Allah. Allah maunya bagaimana, karena Allah punya segalanya. Jadi begitu. Pokoknya ketika kita ditakdir berdoa, maka sudah pasti Allah sudah menyediakan al-ijabah, sudah menyediakan jawabannya. Lalu kemudian ini berdasarkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, ya, bahwa berdoalah kita berdoalah kamu kepada saya, kata Allah,
astajib lakum, maka saya akan memberikan jawaban atau mengijabah doa kalian. Waruwiya sallallahu alaihi wasallam, ada juga sebuah riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ya, jadi Nabi itu pernah doa. Ini doanya unik, doa yang menunjukkan betapa ini tidak berdasarkan hadun nafsi, tidak berdasarkan nafsu yang didorong. Doa Nabi seperti ini. Kata Nabi doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya saya ini meminta kepada Engkau memiliki jiwa yang tenang. Nah, doanya Nabi ini. Ya, silakan nanti dicari di Nafsul Ibad kalau mau. Ini doa pribadi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah yang bagaimana? Yang tu'minu biliqa'ika, yang memiliki jiwa iman. Ya, tidak semata-mata ya tenang itu karena banyak harta, banyak rumah atau punya kedudukan yang tinggi, bukan. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang didasari oleh iman. Tu'minu biliqa'ika, iman yang berharap ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Nah, doanya Nabi begitu, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika, dan ridho terhadap apa yang Kau putuskan. Nah, dia begitu ketika doa, ya udah terserah Allah ya Allah, saya ridho terhadap apa yang Kau putuskan. Nah, bagusnya begitu. Bukan kita, kadang-kadang kita itu kelirunya begini, ketika kita ini senang gitu, ketika kita ini bahagia gitu, kadang-kadang Allah nggak dilibatkan. Tapi ketika kita susah, ketika kita punya keinginan yang kuat, misalnya ketika punya harapan yang besar sekali, maka Allah dilibatkan di situ. Baru kita dilibatkan Allah. Ya Allah, gimana ya, saya begini, anak saya begini, baru Allah dilibatkan. Padahal dulu-dulunya nggak dilibatkan. Kenapa kita begitu? Ya tadi karena manusia cenderung seperti itu. Kan harusnya kan kita melibatkan Allah itu dalam setiap kehidupan apapun. Dalam jenggal kehidupan ya Allah dilibatkan. Kita mau ke masjid Allah libatkan, kita mau belanja ke pasar Allah libatkan, kita mau bertemu dengan saudara, kita mau kemana pun Allah libatkan. Semua dilibatkan. Jangan ketika kita lagi susah, kita lagi punya harapan, keinginan yang kuat gitu. Kita misalnya ketika anak mau ujian gitu, baru tahajud misalnya, baru doa tiap hari, ya Allah doakan udah anak saya lulus. Jadi Allah dilibatkan setelah kita punya masalah. Kita lupa bahwa sesungguhnya masalah itu tiap hari ada, tetapi kita tidak pernah melibatkan Allah. Nah, itu maksudnya gimana ya? Kenapa mesti Allah dilibatkan ketika kita punya masalah doang gitu. Tapi ketika kita tidak punya masalah, Allah dilupakan, tidak dilibatkan. Itu yang dimaksud. Padahal kalau kita ditakdir doa kapanpun dan dimanapun, maka sesungguhnya Allah sudah memberikan potensi bahwa doa itu diijabah. Yakin saja bahwa doa itu diijabah. Tapi yakinnya diijabahnya dalam bentuk apa itu terserah Allah, bukan terserah kita. Nanti kalau terserah kita repot, pengen begini ternyata Allah nggak ngabulkan, kecewa kita kan. Karena sesungguhnya Allah punya rencana lain yang kita tidak tahu. Sehingga doa Nabi itu bahasanya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika. Kemudian wa taqna bi'ataika. Dan saya ya Allah menerima apa yang nanti akan Engkau berikan. Itu. Nabi doanya nggak minta, tapi terserah Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan, ya Allah berikan kepada saya ini jiwa yang tenang, jiwa yang tenang yang tu'minu biliqa'ika, yang beriman, ingin bertemu dengan Engkau ya Allah, wa tarda biqada'ika, dan saya ridho atas qada atau ketetapan yang telah Engkau berikan kepada saya. Al-ghunna wa taqna bi'ataika, dan saya menerima apapun yang akan Engkau berikan. Nah, itu doanya Nabi. Sanggup nggak? Kalau mau doa yang bagus, ya doanya itu. Bukan meminta secara khusus. Minta khususnya begitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau istri saya nanti nggak ada, saya ganti istri baru yang lebih cantik. Nah, itu kan aneh-aneh juga itu kan. Doa aneh juga itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu doa, nggak apa-apa doa. Tapi jangan kecewa ketika misalnya ya sama, misalnya saya dulu pernah cerita kan, ada seorang pemuda yang berdoa, dia tahu bahwa taruhlah Sri namanya, si itu cantik gitu.
walaupun cantik sekali dan dia dikagumi banyak orang, sih doa, ya Allah mudah-mudahan saya punya jodoh dengan Sri itu gitu. Tapi karena si Sri-nya ini nggak suka sama cowok itu, dia doa juga kepada Allah kan, ya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari orang itu, kan begitu kan. Tuhan itu kan milik kita semua, bukan milik seseorang, milik seseorang pribadi ya kan. Jadi kuat-kuatan saja mana yang diijabah. Apakah kemudian ketika dia doa si Sri, Allah mengijabah doanya bahwa si Sri itu jadi jodohnya? Apa kebalikan si Sri berdoa, ya Allah jauhkan saya dari orang itu, kan begitu. Pada akhirnya tinggal mana Allah yang milih. Nah, sehingga ya tadi makanya kalau doa potensinya karena hadud nafsi itu ya bahayanya tadi kita kecewa. Tapi kalau doa kita itu bukan karena hadud nafsi, bukan karena nafsu tadi, ya Allah pokoknya terserah, saya ridho atas semua keputusanmu dan saya menerima apa yang akan kamu berikan kepada saya. Nah, itu doanya Nabi begitu. Sudah, Allah memberi apa terserah, saya akan terima. Allah mentakdirkan saya jadi apa terserah, saya terima. Nah, itu doanya yang luar biasa tuh. Nabi itu begitu. Nabi itu gak pernah minta spesifik kecuali umatnya, sehingga dia itu dalam apa namanya sebuah riwayat sampai-sampai dia bilang begini, syafaati li kabairi min ummati, saya akan berikan syafaat kepada umatku yang dosa-dosanya besar. Padahal di sisi lain Nabi itu bagaimana Nabi itu mengkritik habis orang-orang zalim. Az-zulmu zalimun ila yaumil qiyamah. Orang zalim itu pasti dia akan zalim terus sampai hari kiamat. Itu kritik Nabi. Tapi di sisi lain Nabi bilang, syafaati li kabair min ummati, saya akan berikan syafaat kepada orang-orang umatku yang dosanya besar-besar. Sehingga ini dua potensi Nabi itu begitu. Dan Nabi itu orang yang bijak. Sekalipun mengkritik sesuatu yang buruk habis-habisan, tapi di sisi lain juga memberi harapan, ya, memberi harapan kepada orang yang berdosa. Sama kita pun begitu harusnya. Kalau kita mau mencontoh Nabi, ya begitu. Boleh, dan kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus mengkritik habis kezaliman. Tetapi ya jangan kemudian orang-orang yang berdosa terus kemudian kita hukumi kafir. Orang berdosa kita jauhi. Kenapa? Karena mereka saja masih diberikan harapan oleh Nabi. Jangan ketika mereka dosa sekarang, nanti ketika di hayatnya mereka kemudian bertobat. Jadi ini yang dimaksud, kita selalu berada di dua sisi. Jangan terlalu saklek lah terhadap sisi lain, merupakan sisi berikutnya. Jadi itu adalah doa Nabi ya, doanya begitu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Wa la yu'tihil istighfar illa wa qad a'dalahul ghufran. Yang ketiga, bahwa Allah tidak akan mentakdirkan ketika orang membaca istighfar kecuali bahwa Allah sudah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita istighfar diterima apa enggak. Allah sudah menyediakan ampunan untuk mereka yang beristighfar. Karena ada sebuah riwayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah tuh Ghaffar. Ini Al-Quran ya. Qala ta'ala, jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah tuh Ghaffar, ada tasdidnya ya. Betul-betul maha pengampun gitu. Ini kalimatnya pakai enggak Ghaffar, enggak pakai biasa, tapi ada tasdidnya itu. Ghaffar artinya betul-betul maha pengampun. Jadi enggak usah khawatir. Jadi kalau kita ditakdir sebagai orang yang tiba-tiba sering istighfar gitu, dikit-dikit astagfirullahaladzim, jangan kaget doang ya, nggak kaget doang atau melihat sesuatu yang ini astagfirullahaladzim, tapi matanya melotot, bukan itu doang. Itu istighfar itu dalam artian istighfar yang sesungguhnya. Tiba-tiba kita pengen ketika habis sholat kita merasa bahwa kita punya dosa, terus kita istighfar kepada Allah. Maka ketika kita ditakdir menjadi orang yang sering istighfar, maka sesungguhnya pada waktu itu Allah sudah memberikan potensi bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi artinya bersambung. Kalau tiba-tiba kita diberikan semangat istighfar, maka sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita.
Karena Allah itu Ghaffar, Allah itu betul-betul Maha Pengampun. Jadi orang yang diberikan takdir istighfar, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena bahkan dalam hadis Nabi dinyatakan, lau akhta'tum hatta tablagha khotoyakum as-sama tsumma tubtum ladallahu alaikum. Seandainya kalian bersalah dan kesalahan Anda ini ketika sama dengan kertas, ditumpuk kertasnya sampai ke langit. Nah, jadi kesalahan kita, kalaupun kita punya kesalahan yang ketika dihitung kesalahannya itu kita tumpuk dengan kertas terus sampai ke langit, kata Nabi, summa tubtum, kemudian mereka itu bertaubat, lataballahu alaikum, maka Allah akan memberikan taubat kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir, sebanyak apapun dosa, seberat apapun dosa, kesalahan, walaupun ketika kita tumpuk dosa itu sampai mencapai langit, summa tubtum, lalu kemudian kita ini bertobat, ataballahu alaikum, maka Allah pasti akan mengampuni tobat. Jadi nggak usah khawatir. Sehingga begitu, orang yang berdosa pun masih punya harapan kepada Allah, ya. Apalagi orang yang tidak berdosa gitu. Tapi saya kira tidak ada orang yang tidak berdosa, itu pasti semua orang berdosa. Hanya dosanya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi pasti semua orang punya dosa. Nah, maka disinilah ketika kita menyadari bahwa kita punya dosa, ingat bahwa sesungguhnya dosa sebesar apapun, bahkan kata Nabi tadi, seandainya dosa itu ditumpuk sampai ke langit, itu saking besarnya dosa, saking banyaknya dosa. Sematum-tum, ketika orang itu mau bertaubat, fataballahu alaikum, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Karena Allah itu Ghaffar. Hadisnya banyak. Kemudian wala yu'ti shadaqah illa waqad a'adalahu at-taqabbul. Tidak semata-mata Allah mentakdirkan orang senang sedekah, kecuali bahwa Allah akan memberikan sedekahnya itu diterima. Jadi gak usah khawatir kita ini kalau senang sedekah terus berpikir, sedekah gue diterima apa enggak ya, sedekah saya diterima apa enggak. Jangan khawatir, ketika kita ditakdir sering sedekah, maka sesungguhnya Allah itu sudah menjamin sedekahnya itu dikabul, diterima. Jadi gak usah berpikir yang macam-macam, yang penting sedekah sajalah. Karena dalam bahasa Nabi begini, kullu mri'in fi dillin sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Dan setiap perkara yang di bawah naungan sedekah, apapun perkaranya yang ketika kita niatkan untuk sedekah, maka hatta yuqda bainan nas, maka sesungguhnya apa yang kita sedekahkan itu pasti akan menjamin kemanfaatan untuk manusia. Hatta yuqda bainan nas. Pokoknya nggak usah berpikir lah. Semua apa yang kita sedekahkan, ya sedekah tidak hanya harta ya, juga pikiran, juga tenaga, juga kebaikan, bahkan potensi keburukan yang tidak sampai kepada orang lain juga itu sedekah. Jadi apapun yang kita sedekahkan sesungguhnya itu pasti punya manfaat kepada manusia yang lain. Sehingga jangan khawatir itu tidak diterima. Nah, semua sedekah yang diberikan pasti diterima. Lalu kemudian, wah sudah selesai ini. Mamin abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi bi wajhi Allah illa qala Allah yaumil qiyamah abdi jautani falan akhirka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jadi kalau orang yang sedang sedekah, kata Nabi, itu nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Wahai orang yang sedekah, kesini, saya haramkan jasadmu atas neraka, dan kamu boleh masuk ke pintu surga, pintu yang mana saja. Itu orang sedekah potensinya. Jadi Allah manggil nanti. Dan memang begitu, ketika di surga itu zumaro kan, orang masuk surga, orang masuk neraka itu rombongan, nggak sendiri-sendiri. Dari semua rombongan, halnya zumaro. Makanya ada surat az-zumar, itu artinya rombongan. Jadi orang masuk surga itu rombongan. Nanti kita akan dikumpulkan berdasarkan kepada siapa kita suka. Nah, kalau kita sukanya sama ulama, sukanya sama kiai, itu pasti akan dikumpulkan. Nanti yang akan masuk surga kan kita dulu, ulamanya belakangan. Misalnya kita ikut, misalnya ulama A nanti ikut ulama
gurunya lagi, ikut gurunya lagi, terus sampai kemudian sampai kepada Nabi. Sehingga ketika semua orang sudah selesai dengan kelompoknya, sudah masuk, maka yang terakhir adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang terakhir. Karena yang menjamin adalah Nabi. Jadi ketika orang dikumpulkan banyak itu, di kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Masjid Anas. Ya udah ngumpul tuh Anas. Anas misalnya punya ini lagi, kelompoknya siapa nih? Dibarengin lagi tuh. Nanti dibarengin dengan kelompok Nurul Iman, kelompoknya Datus Salam, dikumpulin tuh semua. Saya pada akhirnya kemudian terus kepada sahabat ulama yang lain, lantas terus sampai kepada Nabi. Jadi mereka masuk surga duluan. Setelah masuk surga duluan, maka yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itu saking Nabi menjamin jangan sampai ada umat yang tidak masuk surga. Nah, itu kan bahasanya gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Sehingga beragama itu biasa saja karena kita sudah dijamin oleh Nabi. Tapi tentu saja bahwa beragama biasa saja maksudnya tidak berarti kemudian kita menyepelekan dan menyederhanakan. Ada hal-hal yang mana kita ini jaga, kita lakukan, ada yang kita tolak. Gitu. Tapi bahkan sesungguhnya juga tidak ada yang diterima dan ditolak. Pada akhirnya beragama ya tadi ada dua potensi. Karena kita harus bersikap moderat sehingga kita memandang misalnya hidup di dunia itu adalah tidak semata-mata sebagai mata'ul gurur, tapi juga bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah. Ada dua potensi yang harus kita terima, sehingga kita harus pintar-pintar kemudian menjaga itu. Maka cara pendekatan yang terbaik dalam kehidupan itu adalah cara pendekatan yang bersifat fikih. Jangan bersifat tasawuf, nanti ya begitu tasawuf pada akhirnya dia ogah dengan kehidupan dunia karena menganggap dunia itu adalah main-main, dunia itu adalah tagut gitu, menjauh dari dunia. Nanti tidak begitu, tapi yang pasti manfaatkan dunia sebagai mazra'atul akhir. Ya, saya kira sudah selesai nih. Mudah-mudahan bisa diingat. Tadi ada 5 hal yang akan dengan 5 hal lain itu saling berkaitan, bahkan saling bertolak belakang, sehingga ketika kita melakukan 5 hal maka kebalikannya adalah 5 hal. Di sisi lain ada 5 hal juga di mana ketika Allah memberi 5 hal itu, maka sesungguhnya Allah sudah memberikan 5 hal lagi yang lain. Jadi tidak semata-mata Allah memberikan syukur kalau kalau Allah sebetulnya sudah memberikan kenikmatan yang tambahan kepada kita. Bahasa Allah seperti itu. Baik, ada yang bertanya? Oh iya, Pak Heri silakan. Waalaikumsalam. Waktu muda itu kita ada berapa ya? Kita lupa kita udah lama sedekah lagi, udah lama sedekah gitu. Kan nah 24 yang sedekah. Apa yang tuanya itu udah ngomongin apa sedekah gitu kan. Nah, ibadah apa sebagai pengganti sedekah supaya pada waktu akhirnya itu kan umur kita sisa umur kita tuh kita hitung-hitungan Pak, supaya pada waktu ada ibadah kita sebagai pengganti sedekah kita yang bisa diterima gitu. Tidak apa hanya sekedar sholat aja, baca Quran aja itu sebagai pengganti sedekah kita, atau ada hal lain supaya kita masa tua kita tenang, supaya kita nanti bisa sebagai pengganti sedekah kita gitu. Dengan menyadari itu sesungguhnya itu sudah sedekah. Kan karena kata Nabi kullu sulama minan nasi sedekah. Setiap ruas tubuh di dalam diri kita itu bisa menjadi sedekah. Karena ada yang bertanya, ya Rasul, saya ini orang yang tidak seperti Abu Bakar, orang kaya sehingga bisa sedekah. Anda punya apa? Ya saya tidak punya apa-apa. Anda punya tenaga? Ya saya punya tenaga. Maka sedekahkan tenaga Anda. Gitu. Ada lagi orang yang kemudian bertanya kepada Nabi gitu, saya udah tua, tenaga nggak ada, uang nggak ada gitu. Kemudian pokoknya saya nggak punya apa-apa lah, itu disedekahkan. Terus kemudian Nabi bilang, Anda ketika menahan diri untuk tidak berbuat buruk, maka itu adalah sedekah. Nah itu kan, senyum aja sudah sedekah. Asal senyumnya jangan sendiri gitu kan. Senyumnya jangan sendiri gitu. Artinya potensinya banyak, karena Nabi bahasanya kullu sulama minan nasi sedekah. Jadi apalagi orang sudah disadarkan ya,
ketika apa namanya, ketika sudah tua, sudah sadar ya Allah saya dulu nggak sedekah gitu, tapi sekarang mau sedekah juga nggak punya apa-apa. Kata siapa kamu punya apa-apa gitu? Kita masih punya mulut untuk bicara baik, kita masih punya potensi buruk yang tidak sampai kepada orang lain, sehingga menahan marah itu adalah sedekah, kan begitu. Kemudian ya banyak hal lah yang bisa dilakukan untuk sedekah. Sedekah tidak terbatas dengan harta, ya. Dan gini hitungannya, sedikit ataupun banyak, nggak usah khawatir, sedekah itu pasti diterima, ya kan? Ketika Allah mentakdirkan seseorang bersedekah dalam bentuk apapun, maka pada waktu itu Allah sudah memberikan kesempatan untuk diterima sedekahnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sedikit apapun, kan gitu bahasanya kan. Fama ya'mal min mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal min syarran yarah. Jadi punya sekecil apapun itu pasti Allah terima. Apalagi sedekah itu banyak. Kullu sulama minan nasi sedekah. Semua apa yang ada di tubuh kita, ruas tubuh itu adalah sedekah. Jadi nggak usah khawatir, pasti sedekah diterima. Kalau berarti senyum Senyum sedekah gitu ya. Ada lagi? Ayah Pak, silakan. Antara syukur dan potensi kenikmatan ini kalau kita perhatikan, ada syukur kan ada potensi ya Pak. Atau sebaliknya, karena ada potensi pasti ada syukur. Artinya logika berpikir kita ini kan, logika berpikir manusia ini kan susah Pak, tidak bisa digambarkan sebagaimana kehendak. Kalau contoh kasus Pak, kemarin yang bocornya di Midas Pak. Dan saya baca di YouTube kan kehidupan memang ekonomi memang sangat-sangat prihatin Pak. Tapi dia berdoa ya kalau saya akan berusaha memberikan upah buat orang tuanya. Terbukti Pak, dia meninggal, dapat hadiah rumah dari pemerintah, dari gubernur, itu semua terbukti Pak. Nah ini kenikmatan ini gimana loh Pak dia? Ya kita bicara takdir ya. Jadi jangan sampai kemudian kita, oh kalau begitu kita mendingan sama aja kayak si Afan gitu kan, mati dulu lalu kemudian orang tuanya, kan nggak begitu juga. Semua adalah takdir yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita ukur. Dan bahwa betul mungkin Allah itu memberikan jawaban kepada Afan ini ketika dia meninggal dulu, baru Allah beri jawaban. Tapi kan tidak semua begitu. Intinya bahwa ketika kita ditakdir sebagai orang yang senantiasa bersyukur atau selalu ingin bersyukur, maka pada saat bersamaan juga sebetulnya Allah sudah memberikan potensi kenikmatan tambahan kepada dirinya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita tiba-tiba kok sering bersyukur gitu. Itu sebetulnya kenikmatan yang tidak bisa kita ukur. Kalau secara dunia kan mungkin gini, kita melihat orang yang bermaksiat itu kan nikmat. Ya kan, siapa sih yang nggak bilang nikmat? Tapi justru di sisi lain, ketika kita taat nikmat itu kan juga luar biasa. Ketika kita punya anak kecil kita timang-timang, itu nikmatnya luar biasa itu. Dan nggak kalah dengan nikmatnya orang-orang yang dugem di diskotik gitu, dengan orang-orang yang maksiat itu. Bahkan kalau diukur potensinya itu lebih besar kenikmatan kita. Itu yang dimaksud nikmat itu. Jadi tidak bisa diukur dengan apa ya kayak orang maksiat kan ngeluarin duit segala macam, kan mereka bahagia, nikmat luar biasa. Tapi dibanding dengan nikmat kita punya anak, lalu kita timang anak kita, lalu kita kipasin anak kita sampai tidur misalnya, itu luar biasa nikmatannya dan nggak bisa tergantikan. Itu yang dimaksud. Maka ketika kita bersyukur, nikmat itulah yang ditambah sebetulnya. Jadi jangan, kan nikmat itu kan misalnya kita tidak gelisah, kita tidak banyak pikiran, itu kan nikmat juga. Itu lebih enak sebetulnya dibanding kita duit banyak, jabatan ada, tapi tiap hari gelisah, takut uangnya hilang lah, takut mobilnya baret lah, gitu. Takut semua kan nggak enak hidup. Tapi kalau kita biasa saja dan kita bersyukur kepada Allah, sehingga Allah memberikan potensi kenikmatan itu tambahan itu luar biasa. Sehingga ini yang kemudian kita jalani. Oh ternyata inilah yang dimaksud syukur itu, bahwa saya tidak pusing dengan hal apapun, saya tidak punya kekhawatiran terhadap apapun, dan saya hidupnya santai dan enak aja. Kenikmatan itu yang luar biasa. Maka sebetulnya kalau di Islam itu kita harus bisa membiasakan nikmat dalam ketaatan. Jangan sampai kita nikmat dalam kemaksiatan. Jadi memang harus nikmat dalam ketaatan. Taat itu nikmat. Jangan kalah kita. Jangan kalah sama orang yang maling ayam di jam 2 pagi keluar kan. Lalu dia merasa berani dan nikmat ketika sudah dapat ayam itu. Dibanding kita yang kalau misalnya harus sholat tahajud pagi-pagi terus ngantuk lah gitu, dingin lah gitu, kan itu kan
harusnya kan kita nikmat dengan ketaatan. Orang yang dosa aja nikmat, ya kan, berani begitu. Oke, saya kira udah ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.